Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ada sebuah perbincangan menarik yang lewat di beranda saya, itu acara interupsi dengan judul Jokowi tidak bersalah dalam terpecahnya kelompok anti Jokowi, katakanlah demikian ya, dengan bahasa yang agak frontal tuh. Itu paraphrasing sama saya judulnya. Nah, setelah saya menyaksikan sebentar sekali saya menyaksikan, saya jadi terpikir, sepertinya ini judul valid ya, bahwa terjadinya perpecahan pada kubu orang-orang yang menuntut Jokowi itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada Jokowi. Saya tidak mengatakan bahwa dalam hal ini mantan presiden kita itu tidak ikut-ikutan. Justru saya melihat percikannya ini asal mula narasinya, asal mula isunya itu dilontarkan oleh Jokowi. Tetapi ya, yang namanya adu domba atau memecahkan itu baru bisa terjadi apabila memang sedari awal orang-orangnya itu memang mau terpecah. Jadi masing-masing dari orang-orang yang bersatu di dalam satu kubu itu membawa kepentingan masing-masing. Nah, lawan itu dengan jeli melihat peluang itu, dan pada akhirnya dipakailah potensi terpecah itu, akhirnya jadi terpecah. Jadi dalam hal ini memang yang sangat sulit ya bagi orang-orang yang berjuang atas nama keadilan, yang berjuang atas nama kebenaran. Ternyata sering sekali kita mendapatkan mereka itu berjuang demi kebenaran, padahal sejatinya mereka itu berjuang karena tidak kebagian. Itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap seperti itu ya, karena itu adalah sikap yang buruk, menunjukkan tidak punya integritas. Nah, cuman sepertinya ini perbincangan akan menarik. Supaya langsung pada pokok permasalahan, kita lihat saja apa notion yang diambil di sini ya. Nah, masih diinterupsi pemirsa, saya ke Bang Kozi lagi. Anda sebagai pembuka, Bang, Anda secara terbuka mengatakan bahwa ada upaya memecah belah yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tadi memanfaatkan adu domba politik ya, tadi Anda katakan. Betul. Jadi tahap awal dari laporan itu adalah mengkonsolidasi banyak pihak untuk menjadi terlapor yang sebelumnya tidak terkait dengan perkara ini. Misalnya Abraham Samad di tahap awal tiba-tiba dijadikan terlapor, padahal tidak pernah dilaporkan. Dia memperluas, mengekstensifikasi agar apa? Seolah-olah ada ancaman besar. Yuk kita tiarap aja yuk. Tapi alhamdulillah dalam advokasi yang kami lakukan di tahap itu adalah ada 4 terlapor yang bisa kami keluarkan, termasuk Pak Abraham Samad yang sebelumnya dia jadi terlapor. Kemudian di tahap kedua selanjutnya dia merasa ini masih kuat, jadi harus kita pecah belah. Klaster-klaster harus dicoba-coba. Kayak perumahan aja ini, belum ada penegakan hukum, ada istilah klaster. Tapi demi Joko Widodo dibuat klaster, dipecah, dibelah 2. Sebentar, ini argumen valid ya dari Pak Khozinuddin itu. Memang saya katakan berulang kali, ini kok aneh ya, ada sebuah laporan kemudian oleh polisi jadi ada klaster-klaster. Belum pernah kita mendapati hal seperti ini. Betul yang dikatakan, demi Pak Jokowi. Hebatnya Jokowi ya, terasa sekali itu pengaruhnya di kepolisian. Dan di dalam proses itulah kemudian muncul peristiwa Egy Sujana 8 Januari datang. Dan kami sebelumnya saat gelar perkara khusus, kami kira barang itu ditunjukkan karena kami menekan agar bisa ditunjukkan. Tapi ternyata setelah itu ada relawan Jokowi, Bara JP, datang ke Solo menyatakan setelah pihak-pihak ini didekatkan barang bukti dan ancaman pasal yang berat ternyata tidak berubah, maka kami tanyakan siapa yang masih mungkin, yang lainnya masih mungkin dimaafkan dari 12 kecuali 3 orang. Lagi-lagi ingin mengalienasi, memisahkan Rismon, Roy, Tifa dengan yang lainnya, padahal mereka tetap kompak. Lalu terjadilah apa yang kami sebut pecah belah, puncaknya adalah sebentar, itulah yang saya maksud. Awal narasinya itu berasal dari Jokowi lewat siapa tadi, Bara JP apa Projo ya itu. Yalah pokoknya salah satu itulah. Terlalu banyak ya relawan Jokowi, jadi tidak masuk ke ingatan saya itu masing-masingnya siapa-siapanya saja itu. Cuman yang jelas betul itu. Ada keluar narasi dulu sebelum Egy Sujana dan Pak Damai itu mendatangi Jokowi tuh.
yaitu dengan menawarkan kompensasi SP3 asalkan mau datang Interupsi. ke Solo. Dan Oke. ini yang Interupsi kemudian terjadi. aja. Karena begini, Oke. kalau Saya kira Pak Jokowi tidak ada menerima, sedikit nggak akan pun datang dan untuk nggak memecah mungkin belah ada terkait pertemuan dengan itu kasus tanpa ini. sepersetujuan Semuanya Jokowi. sudah direncanakan. Justru, Semuanya Baik. direncanakan. ya, ini saya ingin Silakan, Bang. justru yang memecah belah itu adalah diri mereka sendiri. Kenapa? Contohnya, ya ketua TPUA pecatin tuh anggotanya. Nggak ada situ pun campur tangan Pak Jokowi mau berhentikan sekretaris, bendahara dan lain-lain. Jadi mereka bertikai di dalam diri mereka sendiri, Interupsi. tapi mereka melempar bolanya kepada Pak Interupsi, Jokowi. justru itu rangkaian Ini lanjutan adalah dari suatu pecah hal belah yang yang salah dan dijalankan keliru. Sebentar ya. Ini saya agak salah fokus sedikit kepada mawar yang ditancapkan di jasnya Bung Fitra ini. Ini sepertinya beliau tidak, saya jangan sebut beliau ya, ada yang protes. Jangan disebut beliau lah, orang-orang kayak gitu. Oke lah. Dia itu Bung Fitra di sini, ini saya kira tidak tahu manner ya. Jadi apakah mawar itu dipakai di dalam berdebat itu coba yang tahu manner pakai jas itu ya, nggak ada. Mawar itu kalau dipakai, kecuali kalau tadinya dia sudah ada acara tertentu kemudian datang ke sini lupa begitu ya, mawarnya tidak dicabut itu. Cuman begini dulu argumen yang dikeluarkan oleh Bung Fitra ini, bahwa itu tidak ada pecah belah dari Jokowi, karena pada akhirnya yang menghancurkan TPUA itu ya Egy Sujana sendiri. Nah, saya katakan begini ya, permainan psikologis di situ ada, dan mau tidak mau saya katakan bahwa Pak Jokowi ini licik ya. Nah, kelicikan itu tidak akan bisa terjadi tanpa kecerdasan. Anda kalau membaca kitab Ihya Ulumuddin, itu ada dua penyakit. Satu penyakit akut namanya jahlun, bodoh. Itu adalah ekstrim kiri. Kemudian ada satu penyakit lagi namanya licik, itu ekstrim kanan. Jadi kalau Anda itu terlalu tidak memiliki kecerdasan, yang terlalu itu jadinya jahlun tuh, bodoh. Tapi kalau Anda punya kecerdasan yang terlalu, itu jadinya licik. Nah, ini fakta ya, mau tidak mau kita ini harus mengatakan Pak Jokowi ini memiliki kecerdasan, yang kecerdasannya ini terlampau, sehingga yang bersangkutan ini, yaitu Pak Jokowi, tidak memperhatikan sisi etika. Bukan berarti ya para presiden sebelum Jokowi itu mereka tidak memiliki kecerdasan. Saya rasa mereka bisa menjadi orang top nomor 1 di Indonesia itu karena mereka memiliki kecerdasan sampai taraf tertentu. Tetapi kecerdasan itu, kelihayan itu sering kali terhentikan oleh etika. Itulah kenapa kita tidak melihat misalkan keculasan yang terlalu dari diri Pak SBY. Kita tidak melihat keculasan yang terlalu pada diri katakanlah Bu Megawati begitu ya. Kalau dibandingkan dengan Jokowi, itu berbeda sekali cara mainnya mereka itu. Nah, Jokowi lain lagi. Jadi dalam hal ini ya, memang satu, Egy Sujananya memang sudah menyimpan potensi korup pada dirinya, dan itu sudah terbukti sekarang dengan tadi pembubaran TPUA dan lain sebagainya. Dan Jokowi ini tahu persis melihat potensi seseorang itu. Ini yang harus kita akui karena memang kenyataannya seperti itu ya. Banyak yang komentar, wah ada Jokowi cerdas dan sebagainya. Harus kita akui di dalam berpolitik ya. Kita kalau masuk ke dalam politiknya Jokowi, amit-amit begitu ya kalau saya itu, kita mungkin akan tertipu karena biasanya orang yang baik itu selalu husnuzon kepada orang lain karena dia itu tidak memiliki pikiran bahwa orang lain itu akan berlaku licik kepadanya karena dia tidak akan berlaku licik kepada orang lain. Tapi orang yang bisa memanfaatkan orang lain yaitu dengan kelicikannya itu berbeda ya. Kita lanjutkan dulu nih. Ya, itu kan Justru dampak itu kelanjutan, menurut Anda itu kelanjutan. Itu dampak dari menjadi bahan bukan cibiran sebab mereka itu akibat, ketika begitu. Egy Sujana dan Damai Harun Lubis itu mendapatkan STP3, mereka bully bisa untuk Egy Sujana. Atau mereka, wah naik mobil tuh, wah luar biasa, ini adalah STNK-nya, BPKB-nya dan lain. Padahal itu tim mereka sendiri, bukan Jokowi yang memecah belah mereka, tapi diri mereka sendiri yang memecah belah itu mereka adalah sendiri. dampak dari Solo yang sebelumnya memberikan damai, dan itulah pecah belah pasukannya. Sebentar, itu pun valid yang dikatakan oleh Pak Sapya Fitra tadi ya. Itu pun valid saya kira. Kenapa? Karena kita pun pada akhirnya terjebak. Roy Suryo dan kawan-kawan itu pada akhirnya terjebak kepada provokasinya Egy Sujana. Ya, mau tidak mau ya, para aktivis itu kan bukan malaikat. Mereka itu memiliki kebutuhan. Jadi gimana? Kita yang melihat dari kejauhan, yang mana bagi kita ya, saya katakan bagi kita lah, saya seolah-olah representasi lah ya, mengatakan dengan representasi orang-orang yang menonton channel ini.
kita kan merasa terwakili dengan adanya Pak Egy Sujana dulu begitu ya, kemudian Pak Damai Hari Lubis. Meskipun tidak semua tindakannya kita setuju kan, Pak Roy Suryo sama demikian, Dr. Tifa, Pak Rismon yang malah berbeda agama dengan saya misalkan. Tapi kita sampingkan itu semua karena kita merasa terwakili atas apa yang mereka perjuangkan. Tapi harus diingat bahwa kita itu tidak melakukan apa-apa loh. Kita cuma duduk begitu ya. Kalau saya ngomong begitu, kalau Anda yang lain kan nonton. Cuman di dalam keresahan bernegara ini kita memiliki wakil setidaknya. Tapi jangan lupa bahwa wakil-wakil yang ada mereka itu manusia biasa. Mereka memiliki kepentingan, mereka punya kepentingan dapur begitu ya, mereka punya kepentingan keluarga, dan itu adalah celah bagi siapapun lawan yang memiliki akses untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga tatkala kebutuhan mereka itu ditutupi bagaimanapun caranya, misalkan ya kalaupun kita tidak melihat bahwa Egy Sujana itu diberikan uang ratusan miliar oleh Jokowi, meskipun kita tidak melihat itu kita kesampingkan lah ya karena kebenarannya tidak bisa terverifikasi. Tetap Egy Sujana ini membutuhkan kebebasan. Jadi sebelum ditetapkan tersangka, Egy Sujana ini tidak memerlukan kebebasan karena dia punya itu. Tapi setelah diancam dengan ditersangkakan, dicekal dan lain sebagainya, pada akhirnya kebebasan itu menjadi sesuatu yang mahal. Dan Jokowi tidak perlu mengeluarkan uang 100 miliar, cukup melaporkannya, kemudian ditersangkakan oleh kepolisian, kemudian dia iming-imingi dengan dicabut status tersangkanya itu dengan SP3. Dan itu lebih murah kan secara politik. Tapi bagaimanapun berarti ya Jokowi ini bisa melihat peluang itu. Dan entah bagaimana caranya, mungkin secara psikologi ya Bung Egy pun tahu yang dia lakukan itu salah, mungkin ya pada dirinya sendiri. Tetapi defense mechanism tatkala kesalahan itu dia nampak sekali bagi kita orang-orang yang sedari awal merasa terwakilkan oleh Egy Sujana sebelumnya, secara psikologi itu tidak enak juga menerima bahwa yang bersangkutan itu yaitu Egy Sujana akhirnya menerima uluran kasih sayangnya Jokowi. Pada akhirnya kan tidak, pada akhirnya Egy Sujana itu mencari-cari alasan bahwa RRT itu perjuangannya itu perjuangan yang sok jago, kemudian ini tidak ada substansi permasalahannya, kemudian orang-orang yang pada akhirnya menghujat Egy Sujana, dia itu jadi mengeluarkan taringnya begitu ya, seolah-olah punya kekuatan besar, diacaklah TPUA dan lain sebagainya. Nah ini chaos sudah yang dimulai dari laporan Jokowi terhadap orang-orang ini dibagi per klaster, kemudian dikeluarkan narasi, sebagiannya akan diampuni, sebagiannya tidak, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Ya itulah yang saya maksud. Memang betul ya, tidak bisa seluruhnya ini disalahkan kepada Jokowi, dan ini menjadi pengalaman begitu ya bagi kita. Kalau memang kita menginginkan untuk memperjuangkan apa yang kita perjuangkan, ya kita yang memang harus berjuang sendiri begitu. Dan disitulah integritas diuji. Kita lanjutkan lagi. Itu kelanjutan ya Bang ya. Oke, saya mau dari Bang Ade. Jadi begini, kalau terkait Bang Egy Sujana, ini aku melihat dari perspektif advokat ya. Perspektif advokat. Sebentar, ini nggak kelihatan dari tadi. Siapa ini? Ade ya. Nggak kelihatan. Pas muncul, Ade lagi. Aduh. Siap, Bang Ade. Kita lanjut nih. Ya, bahwa kemudian ada seorang advokat ditersangkakan. Ada hak imunitas mereka. Ini yang pertama nih. Kita semua di sini hadir, Bang Kosi, Abangku, dan Bang Fitra juga ada di sini. Kita adalah advokat. Kita terikat dengan satu profesi yang terhormat. Kemudian ada status tersangka. Ini akan mengguncang seluruh advokat yang ada di Indonesia. Bahwa status tersangka yang dimiliki, apakah tidak ada imunitas di balik advokat itu sendiri? Sehingga Bang Egy ya mengambil satu langkah. Apa sih instrumen hukum advokat ini bisa kita lakukan untuk supaya dia keluar dari arena permainan? Bukan berarti, menurut perspektif advokat, bukan berarti mengkhianat, tidak. Tapi advokat bertugas ya, untuk bagaimana dia kepentingan kliennya. Bukan kepentingan dirinya nih. Sehingga saya melihat dalam perspektif advokat bahwa apa yang dilakukan Bang Egy itu sudah tepat. Oke, sebentar sampai sini dulu ya. Ini saya agak terheran dengan notion yang dikeluarkan oleh Bung Ade ini, karena dia membela Egy Sujana ya. Jadi beda dengan Pak Fitra tadi. Fitra mengatakan, wah itu kan sudah salahnya mereka sendiri begitu ya. Itu
katakanlah mereka sendiri yang membuat masalah di dalam diri mereka sendiri, itu kata Pak Pitra. Tapi Bung Ade ini saya agak kaget mendengar argumennya dengan mengatakan bahwa Egy Sujana ini mengambil hak imunitasnya sebagai advokat begitu, dan itulah yang dia perjuangkan dan itulah yang dia pinta terhadap Jokowi. Jadi begini, kalau begitu Bung Ade ya, argumennya Anda itu sebetulnya sedang mengakui bahwa dalam hal ini polisi sedang bermain, dan dalam hal ini Anda mengakui Jokowi juga bermain. Kenapa? Karena kalaupun iya hak imunitas itu pada akhirnya menjadi pertimbangan Jokowi di dalam memberikan SP3 atau kepolisian dalam hal ini di dalam memberikan SP3 kepada Egy Sujana, lalu kenapa sedari awal mereka itu ditersangkakan? Nah ini kan pada akhirnya ya di klaster-klaster nih, bahwa mereka itu ditersangkakan dulu, yang mana seharusnya sedari awal kepolisian itu tahu bahwa yang namanya advokat di dalam hal tatkala mereka itu sedang melakukan tugasnya di dalam membela klien itu tidak bisa dipidanakan, tidak bisa ditersangkakan. Seharusnya itu kan sedari awal ada pada pikirannya kepolisian. Lalu kenapa kepolisian ini mau bertindak tatkala mereka datang kepada Jokowi? Bukankah hal yang sama juga ada tuh pada Roy Suryo dan kawan-kawan? Mereka itu ada sama, bukan ini lebih tinggi daripada advokat loh. Yang mereka itu ilmuwan, saintis, bergerak atas nama mereka itu adalah ilmuwan. Kenapa kok harus ditersangkakan? Sama saja pada akhirnya. Jadi argumennya ini ya gimana namanya termul ya, kalau mereka itu sudah agak mau berbicara sok bijak, pada akhirnya perkataannya itu menampar muka mereka sendiri. Dan inilah yang kita saksikan sekarang dari Pak Ade itu. Nah, artinya ini bukan tawar menawarkan. Sekali lagi, ini bukan tawar menawarkan. Oke, berarti tidak ada take and give yang terjadi di bukan tawar belakang. menawarkan, tetapi bagaimana perspektif ini dilihat. Teman-teman avokat juga di seluruh Indonesia. Oh iya, berarti apalagi bahasanya Bang Egy mengatakan bahwa saya dilindungi oleh undang-undang advokat. Oke, baik. Saya mau tanya Bang Gesa. Pembicaraan di Solo loh. Oke. Ya, terus ngapain dari awal itu ditersangkakan sama kepolisian? Kalau undang-undang itu ada, berarti kan tatkala kepolisian ini sedang mentersangkakan Egy Sujana, dia lupa tuh adanya undang-undang yang melindungi para advokat. Kalau misalkan dia itu lupa, seharusnya ini kan damai batal demi hukum, bukan batal demi SP3 seharusnya. Atau dia itu kalau kekeh kepolisian itu mau mentersangkakan Egy Sujana, bawa dulu ke pengadilan. Nanti pengadilan yang membatalkan itu demi hukum dan melihat, atau ke kejaksaan yang mana melihat ini tidak bisa dilanjutkan kepada persidangan misalkan. Kalau ada, tapi ini kok ditetapkan dulu jadi tersangka, harus datang dulu ke Jokowi, baru kemudian hak imunitas sebagai advokat itu diberikan. Padahal kan itu tidak perlu diberikan oleh Jokowi dan tidak perlu diberikan oleh polisi. Itu sudah ada landasan undang-undangnya, Pak Ade ya. Oke. Ini yang saya sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman advokat, bahwa kalian tetap berjuang, tetapi ingat jangan terlibat terlalu dalam. Oke. Karena Baik. bisa. Baik, silakan Bang Gesa. Silakan. Ya, silakan. Monggo, silakan Bang. Silakan. Pertanyaan apa? Terkait dengan tanggapan Abang, ini adalah perspektif dari advokat yang dilakukan oleh Bang Egy. Waduh, mau perspektif dari manapun saya tetap, kita nih penegak hukum, dipancing sama dia nih, kita ke depan hukum, sesuaikan dengan aturan hukum. Sebelum KUHP ini pun sudah ada restoratif. Prosedurnya sudah ada. Oke. Sekarang ada juga yang baru ini, Oke. aturannya lebih dipermudah katanya, tapi bisa juga Oke. lebih kencang, Oke. lebih susah. Tadi contohnya itu, SMA itu gitu loh. Oke. Artinya apapun itu, mau perspektif apapun, mau tiap, kita nih para penegak hukum ini mengatur itu. Oke. Membantu setidaknya. Oke. Jangan mengacaukan. Yang tidak ada restoratif disebut restoratif. Baik. Itu namanya bukan restoratif, atraktif, Oke. justice. Berarti kalau dari Anda setuju ada pecah belah yang dilakukan, Bang? Kalau dari Anda setuju ada upaya pecah belah yang dilakukan? Pernyataan Bang Egy. Saya bicara dari RRT ya. Oke. Oke, sebentar. Itu betul bahasanya. Ini adalah atraktif justice. Ini adalah atraksi pengaruh Jokowi di kepolisian. Yang mana mudah-mudahan ya pengaruh Jokowi itu tidak sampai kepada persidangan. Meskipun kita agak skeptis ya kalau mengatakan pengaruh Jokowi itu tidak akan sampai ke persidangan. Kita agak skeptis itu. Sepertinya sih sampai juga pengaruh Jokowi ke sana. Cuman betul ya apa yang dikatakan. Dan saya mau mention saja dulu sebentar ya apa yang dikatakan oleh Ibu Eli dan Eti itu. Dua orang tapi satu itu.
Dua nama ya, bukan dua orang. Dua nama tapi satu, Eli dan Eti, yang mengatakan kalian diam saja, kalian itu tidak tahu restoratif justice dan bla bla bla. Aduh ibu ya, apa ya? Saya sudah katakan kemarin bahwa status mediator itu mudah sekali didapat begitu, apalagi untuk para advokat itu mudah sekali didapatkannya. Bayar 3,5 juta itu udah bisa selesai, punya tuh sertifikat mediasi. Dan Anda jangan mengatakan sekali-kali Ibu Eli dan Eti bahwa kita yang tidak paham hukum itu udah nggak usah berbicara tentang hukum. Enggak ya, hukum itu, pengetahuan hukum itu tidak eksklusif bagi para pengacara, harus diingat itu. Karena pada akhirnya semua rakyat itu, semua masyarakat Indonesia itu dia terikat dengan hukum, maka harus memiliki edukasi hukum yang baik. Dan kami yang bukan expert di dalam bidang hukum, tatkala berbicara tentang hukum itu kami tidak berbicara atas penilaian sendiri tanpa ekspertis. Tidak, kami itu mengambil perkataan-perkataan yang sama-sama ahli hukumnya. Disinilah dialektika terjadi begitu ya. Sebagaimana sama kan apa yang kita pandang bahwa ini bukan restoratif justice. Tadi ada bahasa yang baru tuh. Ini adalah atraktif justice. Itu secara esensi itulah yang kita suarakan begitu. Ini apa yang ada ya, atraksinya Jokowi bahwa dia itu menguasai kepolisian, dan kepolisian itu tunduk ya kepada berhalanya itu Jokowi. Roy, Rismond dan Tifa tidak ada pemecah belahan. Teman-teman ini biarlah yang mau restoratif yang tetap berjalan maju, perahu maju. Oke. Itu. Oke, tidak baik. ada pemecahan. Bagi kami tidak ada perspektif Interupsi. pemecahan. Oke. Sorry. Oke. Ya. Sama masing orang punya need kan? Oke. Saya Punya kebutuhan interupsi dulu sendiri. ke Bang Jamada bahwa Oke, ini silakan, adalah silakan. Punya kebutuhan toh. atraktif, bukan Interupsi. atraktif, tapi atraktif justice. Atraktif. Sebentar, itu saya katakan tadi, setiap orang punya kebutuhan. Dan jagonya Jokowi itu tahu persis bagaimana memanfaatkan kebutuhan itu. Dan tatkala seseorang itu tidak memiliki kebutuhan, sebagaimana Egy Sujana sebelum ada SP3 ini, dia kasih needs-nya itu. Ya, dia sandra dulu. Padahal yang mana sandranya itu seharusnya batal demi hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Ade tadi kan, ada pasal-pasalnya yang menjadikan hak imunitas bagi advokat yang sedang membela kliennya itu. Kok malah ditersangkakan? Harusnya kan demikian. Kalau menurut saya kita jangan melihat, iya, jangan kita saya tidak mau masuk ke ranah itu. Oke. Saya melihat ini dalam kondisi sebagai perspektif pandangan advokat. Baik. Bahwa Interupsi. Oke. itu yang terjadi. Justru kalau benar ini karena advokat, sejak awal penyidik tidak akan pernah bisa menetapkan advokat itu sebagai tersangka, karena seorang advokat memiliki kekebalan baik di dalam maupun di luar pengadilan sepanjang menjalankan apa yang menjadi kuasa klien dengan itikat baik itu. Tuh kan. Ya, saya bukan pengacara, tapi saya itu tahu bagaimana pola pikir yang benar. Dan pada saat ini yang sedang ada dalam pola pikir yang benar itu Pak Hozinudin dan kawan-kawan. Mau bagaimana lagi? Ya, sama kan perkataannya tuh. Kalau dari awal ini adalah permasalahan apa? Permasalahan imunitas sebagai seorang advokat, maka sedari awal ini tidak boleh dijadikan tersangka. Dan Jokowi pun seharusnya tahu sebagai orang yang pernah menjabat kepala negara, tidak boleh melaporkan orang yang sedang mengurus klien. Dalam hal dia itu mengurus klien begitu, tidak boleh. Ya kecuali kalau misalkan Egy Sujananya itu waktu menjalankan tugasnya sebagai advokat misalkan nyolong begitu ya. Nah itu yang nyolongnya itu bukan permasalahan menggugat ijazah palsunya, bukan di situ. Sudah diatur. Tapi problemnya adalah hari ini sudah ditersangkakan dulu. Oke. Baru kemudian Interupsi. di SP3. Nah, Saya persoalannya menjawab. kalau memang Interupsi. itu karena imunitas, maka Interupsi. Kurnia Royani yang statusnya advokat juga harus di SP3 tanpa perlu meminta maaf ke Solo atau berkunjung ke Solo. Oke. Katanya kan Betul. tidak. Oke. Berarti yang menjadi faktor Interupsi. dominan adalah kunjungan ke Interupsi. Solonya, bukan Oke. karena Interupsi. status Saya advokat. menjawab. Nah betul, Bahwa- pada akhirnya yang nampak itu kalau datang ke Solo dimaafin, kalau kagak ya enggak. Ini atraktif justice. Jokowi sedang beratraksi tuh. Rekan Intinya kita aja, Bang, yang ada di intinya, Bang. sana, Oke. saya rasa tidak tertutup kemungkinan juga bisa melaksanakan itu. Bahwa kemudian instrumennya adalah restoratif. Apa sih gengsinya restoratif? Memberikan pemaafan atau sama minta maaf, kan tidak ada persoalan di situ. Kalau ada yang keberatan, Ya tidak ada persoalan di situ gimana? Ya adalah persoalannya. Kalau ini adalah atas nama hukum, maka sedari awal tidak boleh ditersangkakan. Kalau di atas nama hukum, kecuali kalau di atas nama Jokowi begitu. Baru harus apa sih susahnya minta maaf dulu. Loh, lain ini Pak Ade ya. Anda itu gimana sih? Saya cuman begini saja dulu ya kepada para termo. Saya itu mendoakan lah supaya suatu saat ya Anda itu tercederai rasa keadilan Anda itu secara nyata ya.
Saya doakan itu supaya Anda itu merasakan bahwa negara kita ya dari segi status kepastian hukumnya itu sudah baik. Yang jelek itu penegakan hukumnya, kepastian hukumnya sudah baik. Apa coba peraturan yang tidak ada di Indonesia itu? Hampir semua perkara itu ada aturannya. Cuman permasalahannya apakah itu dilaksanakan atau tidak? Tidak. Dan orang ini Ade Darmawan ya namanya itu, dan para termul di belakangnya, mereka itu tidak pernah mau masuk ke dalam kepastian hukum. Mereka itu maunya masuk kepada apa? Kepada kepentingan Jokowi. Di situ mereka itu mau masuknya. Makanya bagi mereka itu tidak ada perbedaan antara restoratif justice atas landasan hukum dengan restoratif justice atau SP3 dengan landasan sowan ke Jokowi. Bagi mereka tidak ada bedanya. Tapi bagi kita itu dignity loh ya, itu harga diri tinggi begitu. Bahwa ini adalah perjuangan, ini tindak pidana. Dari mana perjuangannya? Sekali lagi sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia Saya tegaskan bahwa ini perjuangan, tetapi perjuangan ini dikriminalisasi dan dikatakan bahwa ini adalah untuk perjuangan. mengkriminalisasi Oke, perjuangan klien kami. Ini adalah perjuangan, tidak ada pidana di sana. Ini murni kriminal. Sebentar ini siapa Ade Sujana lagi. Ade Darmawan juga sudah cross the line ya, sudah melewati kapasitasnya sebagai ahli hukum. Dalam pengertian kalau dia sadar sebagai ahli hukum, dia tidak akan mengatakan dia adalah tindak pidana. Ini baru tersangka loh. Tersangka itu belum terpidana. Ya, belum terpidana. Yang ada itu adalah kriminalisasi. Jadi kita ini mau berangkat dari segi apa dulu ya? Banyak sekali permasalahannya di sini karena memang banyak instansi yang terlibat, banyak orang yang terlibat. Kita mau lihat dari segi hukum, belum ada terpidana di sini. Yang ada baru tersangka. Kita mau lihat dari segi keajegan ya, apa itu keajegan itu? Keistiqomahan. Apa itu keajegan itu ya? Apa itu namanya itu? Masya Allah. Konsisten ya. Kita mau melihat konsistensi dalam penegakan hukum. Ini tidak ada konsistensinya. Jadi jelas sekali, dan kita sudah tidak perlu menjelaskan lagi ya. Jelas sekali bagi kita. Para termul ini memang di dalam pikiran mereka yang ada itu menjalankan instruksinya Jokowi. Sudah titik di situ. Yang kita lihat tadi itu sudah nyata sekali terbukti lah ya. Kriminalisasi. Abang-abang kriminalisasi. Ya, jelas. Baik, selanjutnya. Kriminalisasi Baik. dan perjuangan Dan hari yang ini selalu Jokowi menjadi playing victim, tetapi apapun seolah-olah itu menjadi ini adalah korban. perbuatan Maka pidana dengan mudah dia yang bisa dilakukan katakan klaim sejak awal Bang bahwa Kosnudin ijazahnya bisa untuk diperiksa, Oke. bisa memecah-belah diteliti, Oke, tapi baik. tidak dilakukan. polarisasi Untuk masyarakat. saya. Baik, abang, Dan kita yang sekarang paling berarti menarik, masuk. kenapa sih Joko Widodo selalu Oke. bernarasi Baik, kubunya sebentar, tentang Bang Koji. restoratif? Kita tidak punya. Dia yang kan berarti ingin adalah masuk ke persidangan. tindak Ya, pidana, ayo ke bukan Baik, satu perjuangan. abang-abang, kita tidak punya banyak waktu. Terakhir ini masih prosesnya terus berjalan. Selanjutnya dari pihak Anda akan membawa lebih Ahli. banyak lagi ahli dan saksi. Betul. Selanjutnya seperti apa? Saya minta dari Bang Gersang. Oh, Sudah ada kami 3 ahli yang diperiksa, Bang. Dari Selanjutnya. RRT sudah mengajukan 3 ahli, udah diperiksa. Oke. Dan besok ada, dan minggu ini ada 4 lagi. Oke. Dan tambah lagi nanti 13 lagi Ahli loh. ahli. Salah biar satunya Rocky Gerung. berimbang sama pelapor. Bayangkan. Pelapor kan 12 Banyak ya. dari pelapor kan. Bayangkan. Jadi pelapor juga harus seimbang. Harus Oke. berimbang. Itu bayangkan. Tapi kalau Oke. ayah Baik. kalau Menurut soal Sebentar itu kita selesaikan saja dulu di sini ya, udah terlalu panas telinga saya dengar orang ngomongnya pakai aturan tuh. Jadi memang ya dari ahli-ahli yang ada pun makin nampak lah, makin terbuka permasalahan ini, sehingga kalau misalkan ada sangkaan dari kita bahwa Jokowi ini padahal ini ya memang tidak mau masuk ke persidangan, ya saya kira demikian adanya, tidak mau masuk ke persidangan. Ini berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian ada pemeriksaan lagi kan. Nanti entah tuh dari pelimpahan kejaksaan sampai kepada persidangan itu, kalau sampai ada persidangan entah berapa lama, dan kalaupun ada persidangannya kita tidak tahu berapa lama persidangannya ini akan terjadi. Cuman itu akan menguras banyak sekali waktu, yang mana itu akan menguras banyak sekali duitnya Jokowi ya. Karena ini yang dipermasalahkan dan yang mempermasalahkan kan Jokowi begitu. Itu akan menguras waktu, menguras duit, menguras tenaga begitu. Perpolitikan akan semakin ramai. Jadi kita tunggu saja ke depannya bagaimana. Cuman sampai saat ini kesimpulan kita sudah dapatkan begitu ya. Apa itu? Ya, yang tadi semua yang saya omongin itu kesimpulannya. Waktunya mau habis. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.